selama beberapa tahun ini saya rasa ada dua peristiwa yang memang sangat jauh di luar kendali kita dan kemudian terjadi dengan sangat cepat dan masif, dan kemudian hampir semua orang saya rasa panik. Jadi ketika pandemi awal Maret kemudian ada pasien COVID 001 2002, kemudian tiba-tiba dalam 1 bulan diikuti oleh PSBB atau lockdown secara terbatas di Indonesia. Saya rasa saat itu semua panik ya, karena lockdown tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Nah, tetapi justru sebenarnya industri alas kaki masih dalam kondisi bekerja sampai Mei dan Juni. Tapi setelah itu kan semua panik, kita tidak ada order, bahkan kita recovery setelah September dan bahkan recovery-nya sampai di bulan November. Nah, ini kan secara makro kondisinya memang tidak bisa dihindarkan. Memang untuk industri padat karya, terutama kita yang industri-industri yang tenaga kerja kita cukup besar dan tenaga kerja merupakan salah satu komponen kos yang sangat besar, menjadi berat bagi pelaku usaha untuk bisa menanggung gaji karyawan secara reguler tanpa melakukan efisiensi. Nah, ini kan yang kemudian saya rasa dampak dari pandemi itu cukup berat. Dan alhamdulillahnya ternyata Baik, Pak Firman. Nah, Pak Firman, berarti hingga saat ini masih berlanjut begitu ya kondisi ketidakpastian global yang menghantam industri alas kaki. Hingga saat ini masih berlangsung, Pak? Ya, saya lanjutkan lagi yang tadi. Alhamdulillah kita sudah pulih sebetulnya. Sejak 2020 akhir kita masih bisa tumbuh, dan di 2021 kita melakukan rekrutmen ulang lagi. Di daerah-daerah existing yang seharusnya tidak tumbuh, itu kemudian di Banten, di Tangerang, itu kita melakukan rekrutmen ulang lagi. Jadi pabrik-pabrik yang sudah melakukan PHK, pengurangan karyawan, itu di 2021, 2022 kita lakukan rekrutmen ulang. Nah, sayangnya di 2022 mulai pertengahan, kita sudah mulai mengalami penurunan order secara global. Dan ini tidak hanya terjadi di alas kaki di Indonesia, tetapi secara global. Dan saya rasa hampir semua sektor yang terkait dengan ekspor untuk pasar-pasar seperti Eropa dan Amerika juga mengalami hal yang sama. Saya rasa ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bahwa tentunya tenaga kerja juga merupakan salah satu komponen penting bagi industri. Di sisi lain, kami berusaha sebisa mungkin bagaimana industri ini bisa survive melewati masa-masa turbulensi yang cukup berat ini, ketidakpastian ini, sehingga nanti di ujungnya kita bisa mencari win-win solution dan kita bisa menang secara bersama. Saya rasa seperti itu, Bunga. Pemirsa, Anda masih di Manufaktur Check dan kita masih berdialog bersama dengan narasumber kita pada malam hari ini. Kepala Disnaker Kota Tangerang, Ujang Hendra Gunawan, lalu juga ada Rudi Daman, Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Indonesia dan Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia, Firman Bakri. Baik, Bapak-Bapak, kita lanjutkan dialog kita begitu ya. Saya akan ke Pak Firman terlebih dahulu. Pak Firman, ini Kementerian Perindustrian telah mencatat bahwa rentang Juli 2022 hingga April 2023, ini ada investasi asing yang masuk ke sektor industri tekstil dan juga produk tekstil atau TPT dan alas kaki ini senilai 3,59 triliun rupiah. Investasi tersebut berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 27.281 orang. Kalau dilihat ini sebenarnya masih terjadi penyerapan tenaga kerja. Bagaimana keadaan di lapangan sebenarnya pada saat ini, Pak Firman? Baik, Bunga. Saya klarifikasi sebentar tadi yang terkait dengan PHK. Pertama, saya harus sampaikan bahwa pabrik, terutama supplier untuk global, itu kita diaudit secara ketat. Salah satu audit yang paling berat itu adalah pabrik wajib comply terhadap semua aturan pemerintahan, peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah aturan soal tenaga kerja. Jadi saya rasa pabrik sangat ketat sekali diawasi, apalagi ketika kemarin pandemi,
kita tetap harus berproduksi di masa pandemi, kita juga diawasi sangat ketat sekali. Jadi saya rasa pengawasan di pabrik sudah cukup ketat, dan saya rasa pabrik juga pasti sudah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang itu juga diaudit oleh BM. Itu yang tadi saya klarifikasi sedikit. Kemudian terkait dengan investasi. Investasi itu kan proses ya, ada beberapa tahapan. Investasi yang masuk sekarang saya rasa bagian dari proses sebelum-sebelumnya. Sejak tahun 2020 ketika kita selesai dengan recovery dengan pandemi, terutama untuk industri alas kaki yang orientasi ekspor, kita menjadi salah satu negara yang mendapatkan perhatian khusus karena kita berhasil menangani pandemi, di mana kita tetap komitmen terhadap global supply chain, di mana kita tetap bekerja memenuhi kontrak kita, tetapi dengan pengawasan yang sangat ketat, plus kita juga dapat sumbangan vaksin. Jadi kita dianggap sukses ketika pandemi kemarin, dan kita bisa menjaga komitmen terhadap itu. Kemudian kedua, waktu itu ekspektasi dari investor itu kemudian terbit aturan Undang-Undang Cipta Kerja yang bagi investor, terutama untuk industri padat karya, itu bisa memberikan nafas yang lebih lega lagi supaya padat karya bisa survive. Nah, terutama untuk yang orientasi ekspor. Nah, ini yang kemudian sejak 2020, 2021 dan sampai akhir 2022 banyak sekali investasi yang masuk ke Indonesia. Baik itu dalam konteks relokasi dari daerah-daerah seperti Banten, Bekasi dan sekitarnya. Kemudian relokasi juga dari luar negeri seperti dari China dan dari negara-negara seperti dari Asia lainnya. Nah, ini yang saya rasa pertumbuhan investasi yang terjadi sampai sekarang dan tercatat sekarang. Saya rasa itu akumulasi.